Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Diajeng Herlina, dalam Happy Mind Happy Life episode ketiga. Kali ini bersama teman saya Yusvita Krisna Utomo yang akan sharing tentang apa yang dia rasakan di bulan Ramadan tahun ini yang jelas berbeda dari tahun sebelumnya. Selamat datang teman-teman. Sambil nunggu. Halo, Start Wonders. Selamat siang, Assalamualaikum. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Jadi pada siang hari ini tamu spesial kita adalah Yusvita Krisna. Kenapa ya tamunya Yusvita Krisna Utomo? Teman-teman udah ada yang mulai ngulik siapa sih Yusvita Krisna Utomo? Halo, selamat datang Yogi. Selamat datang teman-teman yang lain. Oke. Ini ya, Yusvita sudah mulai bergabung karena jamnya juga sudah beranjak siang. Dan kita nanti rencananya 1 jam teman-teman, sampai jam 14 atau jam 2 siang. Tema kali ini adalah Rona Rasa Akhir Ramadan. Kita pengen tahu dari Yusvita Krisna Utomo, narasumber kita siang hari ini, bagaimana tinjauan beliau tentang Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang dia rasakan. Hai Dento, apa kabar? Ketemu lagi kita. Teman-teman sudah ngulik belum Instagramnya Yusvita Krisna Utomo? Jadi teman saya ini sebetulnya adalah pengajar di perguruan tinggi negeri, ya. Kemudian background beliau sebetulnya lebih kepada teknik sipil dan S1-nya teknik sipil dan S2 beliau di sistem transportasi kalau nggak salah ya. Tetapi beliau memiliki ketertarikan pada dunia tasawuf ya. Beberapa kali saya lihat Instagram beliau mengetengahkan hal-hal mengenai ilmu tasawuf ya. Jadi itulah kenapa pada siang hari ini kita pengen tahu tinjauan beliau sebagai orang yang belajar mengenai ilmu tasawuf terhadap Ramadan yang terasa berbeda ya tahun ini ya. Halo Yusvita, apakah kamu sudah mulai bergabung? Sambil nunggu teman yang lain ya, tentu saja ya. Halo. Teman-teman ini lagi ngapain nih? Yang dari Klaten? Halo. Lama nggak ketemu kita ya. Dento, kamu lagi ngapain siang-siang begini? Oke, Yusvita mulai bergabung. Hai. Halo. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada kendala. Accept my request. Yes, but I don't know why it's happened to me. Sebentar ya teman-teman. Kendala teknis. Oke. Semoga berhasil. I have accept your request and I hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kamu muncul juga. Lagi ada di depan rumahnya lagi rame banget. Aku bisa balik ya. Nah, ini rumah lagi Omah Pelanggoan banyak orang.
Hai, ada Asti. Nah, aku Iya. kasih lihat dulu nih rumah Mm-mm. nih, sekitaran nih bentuknya kayak gini. Ini kebetulan Mm-mm. orang-orang lagi panen padi. Kedengeran nggak suara kulin? Kok kedengaran banget, jelas. Oh, clear ya. Ini depan rumah nih, Lin, yang kamu rinduin. Barangkali teman-teman Mm-mm. juga karena belum pernah Iya. main ke sini. Mm-mm, Nah, mm-mm. ini kondisinya nih kayak gini nih. Iya, iya, Mereka tetap iya, iya. beraktivitas ya waktu Heeh. pandemi kayak gini. Masih Mm-mm. tetap aktif banget di wilayah sini. Kalau ini Iya. bisa dilihat banyak sekali tuh yang di ujung sana, nggak tahu backlight atau enggak ya. Itu orang-orang pada panen. Oh gitu. Iya, iya, iya. Aduh, tahu nggak? Aku Jadi, tuh punya pengalaman paling menyenangkan itu waktu karena aku belum pernah ke rumahmu ya. Jalan menuju ke rumahmu itu sepanjang jalan tuh sawah semuanya. iya, Iya kan? heeh, heeh. Itu kayak Kalau yang belum pernah ke sini tuh mesti kayak, aduh ini nyampe nggak ya? Kok rumahnya kayak betul. gini banget ya? Betul, 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 betul. Aduh, aku pengen Nah ke ini sana backyard. lagi. Ini Mm-mm. bagian belakang rumah. Kebetulan ada orang yang habis balikin scaffolding gitu milik suami aku, jadi lagi bongkaran gitu. Oh, gitu. Ya, ginilah mengisolasi diri di tempat seperti ini, alhamdulillah. Masih ke kampus nggak sih? Masih ngajar nggak? Enggak, udah dua Oh, enggak bulan, ya? udah 2 bulan beneran cuma ngajar online aja. Dan tantangan ngajar online itu apa ya? 3 kali lebih susah ya daripada Iya. ngajar yang biasa. Karena kita harus dipaksa untuk convert ya. Mm. Yang tadinya bisa disampaikan langsung, terus tiba-tiba ya udah harus bikin video tutorial. Terus sementara kita ini walaupun generasi milenial, tapi kan gaptek ya masihan dibanding sama anak-anak sekarang. Nah itu susah banget adaptasinya pertama-pertama. Tapi alhamdulillah ya 2 bulan ini di rumah aja ngajarnya gitu. Mm-mm. Gitu Sekarang Lin, udah. apa kabar Iya. teman-teman semua? Itu kayaknya Halo, ada ya. Iya. ownernya Saestu. Ada Irfan juga, ada Restia. Halo. Hmm. Irfan nih salah satu temen yang langsung berkunjung ke sini. Kayaknya numero uno ketika suamiku, Kak Ben, sakit tahun 2018 itu langsung ke sini loh. Tiba-tiba langsung, wah. Dan komentar pertamanya langsung, Yus, rumahmu loh. 4G plus. Bos Telkomsel. Jadi yang dicek sinyal Oh, dulu. oh Gitu. sip. Berarti kalau ada komplain, wah inget inget Irfan, ingat komplain, inget Irfan gitu ya. Iya. Karena 4G Plus serius, Pan ini serius karena hostnya ini ibu pejabat ya. Ah, ini offside namanya, pemirsa. Ibu pejabat BNN. Ibu pejabat rumah tangga juga yang jelas. Kayaknya profesi utama sekarang ibu pejabat rumah tangga ya, Ibu Lina ya. Iya, karena WFH ini saya seneng banget bisa di rumah. Halo, ada Halo. Mbak Andri. Terima kasih yang sudah Halo. bergabung. Iya, 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 iya. Bisa kita mulai atau kita masih mau nunggu Kamu mau teman-teman? duduk atau mau di situ aja? Jalan-jalan bisa ya. Duduk Oh gitu. duduk di teras depan gitu ada sih. Tapi kalau mau background sawah itu sebenarnya backlight banget. Jadi ini Halo. aku kalau jalan-jalan nih, Ya, oke. kucing-kucingku tuh ini Ya, pada ngikutin. Nah, bisa nih duduk di sini. Di sini aja. Kayaknya lebih oke. asal. Ge, monggo monggo Pak. Ge. Keren Ini banget kan? disambi Dia langsung nyapa-nyapa live, tetangga. live dari Oma Flamoan. Nih ya, kesibukan yang di depan rumah orang lagi manen. Heeh. Hai. Mostly kehidupan sama aja ya kalau di kampung Heeh. sini ya. Heeh. Oke, gue duduk ya. Oke. Ah, Iya. duduk depan rumah. Kebetulan Asik, masih gaji punya desa. tongkat tongsis peninggalan tahun baheula nggak enak. Oh gitu. Masih bisa dipakai. Ini pakai tongsis ini tuh. Oke, teman-teman semuanya yang baru gabung, kita Hai, udah. ada Nina. Iya, ada Ninas. Ini katanya pindah grup ke IG gitu. Iya loh, gamis kaos AS tuh tiba-tiba langsung ada di IG. Aku nggak follow.
Yus, kamu kok tambah cantik aja Ay, sih? Nah ini, berkah, Bu. fansmu udah mulai berdatangan, fansmu. Ada Ibu Anon, ibu barunya Maki. Halo. Jadi apa Bu Anon sama Bu Yuswita ini sama-sama suka kucing ya? Iya, Bu Anon ketularan aku sih sebenarnya. Tapi memelihara binatang peliharaan itu bikin kita belajar tanggung jawab sih, Hmm. sama kasih sayang, sama kalau kucing kan nggak balik ya kasih sayangnya ke kita. Jadi nguji ketulusan gitu loh, Oh, jadi apa? nguji kesabaran. Jadi setelah Benok, sekarang si kucing ya, yang jadi perhatian kamu. Mm-mm. Halo Rida. Hai Ada Rida, semuanya. hai. Halo. Maaf saya cuma satu kucing, nek rame-rame repot katanya. Itu aja udah ini apa dedicated ya Bu Anon. Melihara satu Mm. tapi beneran kucingnya sultan. Makanannya enak-enak mulu, lebih enak daripada di rumah asli mamanya nih di kampung sini nih. Bu Yuswita, Yes, makasih loh ini udah bisa gabung ke serial Happy Mind Happy Life episode ketiga. yes. Episode ketiga, aku nggak tahu kamu bikin serial ini kan, saking apa jarang ya buka Instagram karena sejak di rumah nih HP ku diakuisisi terus nih sama Kak Ben. Oh gitu. Kamu sibuk Iya, ngajar jadi online sih ya? enggak sih, mostly sibuk ngajar online sih sebenarnya cuma ngedrop video aja ya. Tapi setelah itu kayaknya aku ngerasa kemarin-kemarin tuh ada kontemplasi diri gitu kan. Pas ngelihat teman-teman sebaya udah pada S3, ada yang udah selesai, ada yang udah PhD rampung gitu. Terus aku Hmm. gini, aku bilang dong sama Kak Ben, Kak, aku tuh 7 tahun ngapain aja ya sejak kita nikah gitu ya. Kayaknya orang-orang tuh sudah punya pencapaian ini itu. Terus aku tuh malah malah ada di titik ini terus aku nggak apa di titik stagnan karir yang aduh mau ngapain ya gitu, jadi masih ada kayak gejolak-gejolak gitu deh. Itu kontemplasi Ramadan sih sebenarnya. Oh gitu. Terus 7 tahun iya, Mungkin mungkin 7 karena tahun kebanyakan ngapain di rumah aja gitu. aja ya. Kebanyakan di rumah aja Yes. jadinya pikiran-pikiran seperti itu timbul gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus jadi bisa bikin sedih gitu kan. Terus karena cuma di rumah aja 24 jam praktis ya. eh Pikirannya tuh malah yang nggak kita bisa kontrol gitu loh, mikir kemana-mana dan ini itu. Tapi kalau mesti aku yang kemarin yang agak berat tuh mikirin, aku 7 tahun ngapain aja ya? Temenku, juniorku tuh bahkan udah ada yang di US, kemudian di Holland, kemudian di macam-macam lah gitu, udah ada yang pulang bahkan selesai terus sekarang lagi menikmati karirnya yang emas kayak gitu-gitu, terus gue di mana ya? Itu perang hawa nafsu itu, Lin. Kalau kamu aja nanya kayak gitu apalagi aku gitu loh. Masya Allah. Ya nggak sih teman-teman semuanya ya. Kayak besok kata Kata Bu Korea Anon, kan. gue iya, terus aku barusan iya ya 2017 aku udah sampai monggo udah sampai Korea sama Netherlands tapi main doang. Yuswita tapi ini kok pencapaiannya kelihatan banget di Instagramnya. Kalau aku sih, kalau aku ngelihatnya aku kan suka menikmati quote-quote Instagrammu, postingan-postingan Instagrammu. Jadi aku lebih ke situ sih ngelihatnya. Kan suatu hari aku pernah ya ditanya sama Benok gitu kan, ditanya kamu tuh Bener itu nulis siapa? tapi tuh Bener itu siapa? Kak Dia Ben, tahu suamimu. suami aku ya. Jadi suamiku tuh nanya gitu kan, apa kamu tuh nulis gitu, tapi kamu ngerasa nggak kamu tuh lamis gitu. Beneran, suamiku bilang gitu. Hmm. Apa yang kamu tulis tuh nggak semuanya bisa kamu jalani loh. Karena dia suamiku kan, karena jadi aku tahu gitu kan. Justru itulah aku nulis. Nulis tuh lebih kepada healing soul kalau buat aku ya. Mengingatkan, reminding myself gitu kan. Nulis yang aku tulis karena sekarang era sosmed bukan untuk apa-apa sih. Jadi lebih kepada, kalau nulis ya karena aku pengen apa yang ada di dalam pikiran. Aku nggak peduli sih siapa yang baca, siapa yang menikmati, siapa yang mengambil manfaat, tapi dengan nulis dibagus-bagusin bentuknya, ada backgroundnya lucu, terus ini itu healing soul. Iya, iya. Jadi writing is healing Mm-mm. gitu.
Oh, Dina katanya aku wis tekan ngendi antar benua nek aku di Jogja terus. Tapi kamu pecipit di Kepatian, Nin. Ah, iya, iya. Gitu, Lin. Oke, ini terima kasih teman-teman ya yang sudah mulai bergabung, teman-teman yang kayaknya udah lama juga kita nggak pernah ketemu ya. Jadi ada teman Heeh. dari, ini ada yang gabung dari teman-teman BNN juga, Yus. Mm-mm. Aku manggilnya Ya, apa sih? halo. Vita apa Yusvita? Apa aja deh. Bu, Apa Bu, aja Bu Vita? manggilnya. Vita? Ya, Oke. jangan Bu lah. Ya, boleh lah, Bu. Bu boleh. Bu Yus, Bu Vita gitu biasanya panggilan di kampus begitu. Oh gitu. Jeng Vita, boleh nggak? Yes. Ah, Oke. boleh, boleh. Heeh. Hmm. Jadi kalau dia jeng tuh artinya sebenarnya tersayang. Mm-mm. Nah, yang tersayang gitu. Aku malah diprotes kok sama si Intan. Kenapa sih kamu sekarang pakai namanya Diajeng Herlina gitu? Udah dulu-dulu sebenarnya juga udah bikin. Oh iya iya ya siap Bu, aku kan ngefans sama kamu, jadi aku pakai nama yang sama kayak kamu gitu. Cik Dos, ada yang manggil Cik Dos gitu. Masya Allah ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Udah Oh banyak yes, ini oke. ya. Ha-ha. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi tema hari ini sebetulnya pengen tahu nih Yusvita sebagai kalau aku sih melihatnya orang yang sedang menekuni, mendalami ilmu tasawuf gitu kan. Kita semua tahu ya, ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang ringan gitu. Ilmu yang loh, kamu senyum-senyum gitu. Jadi em, aku sendiri pernah pada fase di mana aku sangat menyukai tema-tema ilmu tasawuf ya, bacaan sufi, Mm-mm. terus em, Mm-mm. kemudian kemudian kesini agak apa ya ngalir gitu dan banyak ketemu Mm-mm. sama ilmu lain akhirnya Mm-mm. apa yang cocok buat aku yaitu aku jalanin tapi aku jadi kelupaan dulu tuh aku pernah baca semacam Rumi terus siapa Rabi'ah gitu kan. Nah sekarang ketemu sama Mm-mm. Yuswita nih ketemu sama Yuswita mengembalikan memori masa lalu aku belajar soal Ha-ha. sufi gitu. Nah, Mm-mm. eh, kaitannya dengan Ramadan nih Yusvita. Ha-ha. Kaitannya dengan Ramadan. Yusvita, menurut kamu nih ya, Ramadan itu Mm-mm. beda nggak sih sama bulan-bulan selain bulan Ramadan gitu? Dalam tinjauan tasawuf, apakah kan di tasawuf itu kalau aku baca di apa di Instagramnya Yusvita itu kan Mm-mm. ada tingkatannya syariat, kemudian Mm-mm. syarikat sampai ke hakikat. Mm-mm. Nah, Yusvita ini udah sampai Mm-mm. ke tahapan yang mana dan bagaimana dengan tahapan itu Yusvita membaca soal Ramadan gitu. Oke. Ramadan ya. Pertama aku maknai dulu ya. Ramadan menurut pandangan aku ya. Ramadan itu bagi aku mostly hampir sama malahan kayak bulan-bulan yang lain ya. Aku sudah menduganya kamu pasti jawabnya. Sama, karena pertama lingkunganku tuh alhamdulillah aku tinggal di lingkungan yang 90% itu warganya Katolik. Oh Jadi ya? aura Ramadan itu ya di rumah pelanggoan ini 90% yang di dusun itu Katolik. Dan masjid yang terdekat itu harus naik motor. Kalau jalan kaki lumayan agak naik turun Eh, kan. Nah, itu membuat auranya tuh jadi ya relatif sama aja. Walaupun malam-malam ini sih mereka tetap malam kalau bangun ronda gitu ya. Jadi bikin suara gitu ya. Tapi mostly sama aja menurut lingkungan ya. Karena orang yang puasa hanya aku dan tetangga belakang rumahku aja gitu. Hanya ada dua kepala keluarga yang puasa di dusun ini. Itu dari segi lingkungan. Yang kedua dari segi hati, uh, sejak suamiku sakit di tahun 2018, kami melewatkan Ramadan dari hari pertama sampai hampir Idul Fitri itu di rumah sakit. Itu aku lebih memaknai Ramadan itu kayak medan perang. Latihan, bukan medan perang. Latihan untuk menuju medan perang 11 bulan berikutnya. Jadi lebih ke kita latihan untuk
kita tuh mau tempur loh 11 bulan mendatang, kita harus ngecas gitu. Ibaratnya karena ini latihan, berarti aku harus ngasah senjata. Aku harus kenal senjata-senjataku tuh apa aja. Aku harus ngerti nih kekuranganku, titik-titik lemahku tuh di mana aja. Ibarat kita main games, yang suka main games, itu kan kita suka mempelajari ya, kita nanti akan naik level ke berapa, terus kita punya senjata apa aja, kita kelemahannya apa. Nah, itu kayak kayak seperti itu, kayak diriku tuh kayak apa ya, avatar, avatar gitu. Jadi makin harus mengenali diri, apalagi di bulan puasa gitu. Di bulan puasa ini kan kayak makan aja kita dibatasin kan. Ini soal simpel ya, makan. eh Seringkali kita tuh menunda makan, menunda lapar dari sahur hingga buka, untuk bukanya tuh jor-joran. Makannya banyak banget, macemnya macem-macem. Coba kalau seandainya di meja makan kalian semua tuh cuman ada teh hangat dan gorengan aja misal. Sama sayur yang Dong, biasa aku ada. suka itu. Nah, nggak semua seperti bisa seperti itu, Iya. karena ada yang suka jajan kan. Kayaknya meja makan kalau nggak dipenuhin, jadi nggak afdol rasanya, kayak nggak mantep gitu kan. Sebelumnya Gitu. Nah, aku tanya dulu. Tahun tahun yang kamu sebutin tadi, Ramadan yang kemarin itu kayak kamu persiapan 11 bulan setelahnya itu maksudnya karena si suamimu mulai sakit atau eh pada itu si suami udah sakit atau belum sih? 2018 itu Oh, 2018. sebelumnya itu 2018. Jadi 2017 kami memutuskan untuk meninggalkan Jakarta kan, 2016 Ya. akhir, 2017 pindah ke Jogja, mau memulai hidup yang baru gitu. Nah, 2018 itu ujian pertama. Jadi mostly sebenarnya Ramadan mulai 2018 itu uh, magis ya sampai hari ini buat aku. Karena sebelum, jadi cerita nih. Jadi sebelum 2018 tuh aku pernah meminta sama Gusti Allah gitu. Dalam satu kali permintaan itu aku pengen kayak dimualafkan. Kayak aku pengen mengenal Gusti Allah tuh lebih lebih dengan cara yang Allah sendiri tunjukin, nggak melalui aliran ini, ajaran si ini itu yang kita lihat di sosmed itu, debating tuh udah kayak ya ampun capek gitu. Akhirnya cuma minta doa itu aja. Tapi setelah itu malah rentetan peristiwa yang menurut orang biasa itu ujian, itu datang gitu. Mulai dari yang 2017 kehilangan ibu mertua, terus 2018 suamiku sakit. Di hari pertama Ramadan masuk JIH dengan kondisi tidak bisa jalan. Dari pinggang ke bawah itu tidak ada pergerakan apapun di JIH di hari pertama Ramadan 2018. Praktis setelah itu kami melewati hari-hari di rumah sakit, lebih kepada kontemplasi diri, boro-boro ya mau setting target Ramadan itu harus ini itu enggak. Yang disetting hatinya, yang disetting tuh hatinya gimana ya? Aku diberi ujian yang luar biasa berat, yang hanya aku berdua aja sama suamiku hadapi, karena ujian kami yang pertama itu kami belum punya momongan sampai hari ini. Terus yang kedua ya suami sakit itu dan harus dioperasi, di mana pilihannya cuma dua, operasinya sukses atau lumpuh gitu kan. Dan itu dokter nggak ngasih. Dokternya kebetulan kan mertuanya TP ya, Mas Riza ya. Jadi nggak ngasih option apa-apa. Jadi ya Bismillah aja. Jadi pas Iya. ketika dokter bilang Bismillah ya, kita lakukan yang terbaik. Lina tahu nggak, ketika Iya. titik itu Bismillah kita lakukan yang terbaik, Bismillahirrohmanirrohim. Itu bermakna sekali. Yang sesuatu yang setiap hari kita ucapin, kayak Bismillah ya gitu. Itu menjadi sangat dalam sekali padaku di 2018 di Ramadan itu, karena nemenin suami. Uh, Benar-benar berada di titik pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Sebentar ya, ini hujan, jadi aku masuk dulu. Oke. Halo Hujan, teman-teman, hujan. selamat datang ya. Jadi uh, makna kata Bismillah, jadi cuman berdua aja. Aku masih mengingat masa-masa di mana Pak Tejo, Dokter Tejo itu ngasih gambaran gitu, terus kita lakukan operasi, mau nggak mau gitu. Dan saraf suamiku tuh terdesak 70% di saraf tulang belakangnya, yang mana Dokter Tejo itu belum pernah sama sekali menemui kasus yang seperti itu. Terjepitnya sudah 70% ke atas gitu. Dilihat dari MRI-nya.
Nah, kemudian kata bismillah itu luar biasa banget buat aku yang cuma ngadepin sendirian. Orang tuaku tuh aku nggak minta untuk datang. Orang tuanya suamiku juga nggak aku minta untuk datang. Aku cuma mau ngadepin sendiri aja gitu. Nah, bismillah itu yang merubah Ramadanku 2018 lebih ke monumental. Oh, apa ini ya jawaban dari doaku kepada Allah supaya diminta untuk uh, apa ya? Kayak hmm, memulai lagi kehidupan baru dari nol, mengenal Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Gitu. Iya. Jadi sejak 2018 itu Mm-mm. sampai hari ini karena Iya. suamiku belum sembuh total. Iya. Masih Aku harus pernah berprogres banyak. pernah ngerasain kayak gitu, Yusvita. Jadi aku pernah dalam kondisi punya kesadaran baru, semacam dapat pencerahan gitu. Wah, ini deh kunci kunci hidupku aku udah dapetin nih gitu. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu ada ujian yang menguji ya apa yang tadi aku percaya sebagai pencerahan tadi, sebagai kunci tadi. Jadi kayak kamu bilang tadi kan, minta agar Tuhan apa diberikan kesempatan untuk belajar dan Allah kasih gitu kan. Iya. Kalau Itu kalau aku rasanya seperti itu. heeh, Jadi kalau misalnya aku tuh yang aku ugemi ya dari Islam itu uh, sabar, innallaha ma'asobirin. Cuma satu ayat itu aja sih yang aku hafal. Jadi innallaha ma'asobirin bahwa sabar itu ganjarannya atau hadiahnya, rewardnya nih kalau manusia modern iya. membahasakan, nggak main-main ditemani sama Gusti Allah. Lah, kalau mau dapat reward sebesar itu, kok kita mau meraih sabar dengan gampang, ya nggak akan ada ceritanya gitu. Jadi sabar itu karena rewardnya itu adalah reward terbesar gitu, didampingi oleh Gusti Allah dengan wallahu alam caranya seperti apa. Ya maka kita harus melewati hal yang mungkin di luar nalar manusia bisa dijalani ya gitu. Jadi harus mendampingi suamiku. Jadi suamiku itu pasca pasca operasi itu harus belajar berjalan kayak anak kecil lagi. Terus dengan Hmm. kondisi bowel movement-nya masih bermasalah, jadi oh luar biasa. Jadi aku menjadi caregiver-nya yang pertama, yang maksudnya yang utama lah. Aku nggak ada perawat lain-lain, jadi hanya aku gitu. Dan aku belajar satu hal, Lina, sesuatu hal yang sangat simpel. Aku belajar untuk tidak, tahu nggak maksudku? Sering ya kita suka berdecak, ah gitu aja kok gitu. Yes, 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 yes. Ya, sesuatu hal yang simpel. Jadi berdecak karena sebel, males gitu, mengeluh untuk sesuatu hal yang kecil. Ya Allah, itu aku sejak Ramadan 2018 itu aku belajar untuk tidak mengeluh hingga hari ini. Itu aja luar biasa loh perjuangannya gitu. Lebih susah daripada, oh beneran kalau misalnya dijadiin kayak pertandingan gitu, mendingan suruh khatam Al-Quran 3 kali sebulan daripada misalnya menahan mengeluh itu jauh lebih berat. Serius. Apalagi diberi kondisi suami sakit dengan kondisi psikologis yang pada saat itu down sedown-downnya, dia merasa dia pengen suicide, dia merasa kayak hidupnya itu nggak Sampai berarti segitu ya. seperti itu. Iya, iya. Yes, sampai sebegitunya. Kebayang ya, cuma berdua aja di Omah Pelanggoan dan kita pernah berada di dalam kondisi 0 rupiah. 0 rupiah yang suamiku tadinya resign, uang kita udah benar-benar habis ya untuk proses pengobatan per bulan kita harus terapi dan ini itu gitu. Dan aku nggak bisa, bukan nggak bisa, aku nggak boleh cerita sama suamiku kalau aku kondisinya 0 rupiah gitu. Dan aku alhamdulillah waktu itu kan masih di Jakarta ya di UNJ ya. Jadi dikasih cuti sama bosku tuh setahun. Kerjaanmu aku ambil alih semua, tapi kamu fokus ngurus suami. Gajiku tetap masuk, tapi pernah kita di kondisi 0 rupiah dan suamiku nggak tahu, keluargaku nggak tahu. Di situ di titik itu ngerasa bahwa ya Perjuangan Allah banget. tuh iya, dan aku berusaha dengan keras untuk nggak ngeluh, nggak yang iki piye yo, terus besok hidup pakai apa? Aku sorry Sering nanya. nggak kita seperti itu? Yes. Eh,
proses kamu kemudian aku nggak mau berdecak, aku nggak mau mengeluh, Mm-mm, itu proses mm-mm, kamu sendiri atau kamu baca buku dulu atau ada orang yang ngasih tahu kamu sehingga kamu bisa memutuskan mm-mm. aku komit nih, aku nggak mau mengeluh, aku mau sabar gitu. Ada satu karena sebelum sebelum suamiku sakit itu aku kayak udah dikasih jalan sama Gusti Allah gitu ya, ketemu sama komunitas tasawuf di Bandung, komunitas di Bandung tapi aku nggak pernah ketemu fisik ya, jadi cuma pertemanan aja gitu. Ada beberapa yang kemudian temenan di Facebook, banyak tulisannya yang merasuk ke hati gitu kan. Terus ada satu kawan yang memberi nasihat seperti ini. Apapun kondisimu, dalam kondisi apapun, zikirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Masya Allah. Jadi ketika 0 rupiah itu, jadi ketika suamiku keluar dari operasi 6 jam itu ya, di dalam ruang operasi, yang zikir pertama yang aku ucap itu Alhamdulillah, dan tidak nangis. Sebab menurutku menangis itu apa ya, malah kalau aku sendiri ya, orang boleh sih menangis gitu. Tapi kalau aku nangis itu adalah sesuatu yang private yang hanya bisa aku nikmati sendiri gitu. Jadi aku nggak mau nangis di depan suamiku di ini gitu. Jadi cuman alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Karena meyakini bahwa segala takdir Allah itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi kalau di mata manusia nih, mata lahiriah kita ngelihat, wah Yusvita kasihan ya, udah 7 tahun nikah, belum punya anak. Suaminya habis memutuskan untuk pensiun dini malah sakit. Yusvita sendirian gitu kan, menghadapi semua ini gitu. Bahkan mamahku aja bisa kasihan gitu loh sama aku. Tapi apa-apa yang manusia lihat secara mata lahir itu belum tentu kasihan di mata Allah. Siapa tahu dengan di situ ridhonya Allah nih yang membuat kita kuat gitu. Jadi dari situ aku berangkat. Jadi aku nggak peduli, aku udah di level yang nggak peduli sama omongan orang. Mereka berpikir kasihan, bodoh amat. Aku nikmati dengan nikmat. Nikmatnya adalah bisa sabar itu tadi dan tidak ngeluh itu tadi. Karena bantuan sama teman-teman yang pertama kali aku kenal komunitas tasawuf itu komunitas tasawuf di Tarekat Kudusiyah ya. Sampai hari ini juga masih berhubungan baik gitu. Nah, Yus, itu mereka memberikan satu alhamdulillah itu. Apapun kondisinya, itu yang terbaik. aku baca Gitu, Lin. satu postingan, Mm-mm. ya. Aku baca Mm-mm. postingan kamu ya. Jadi ada dua jiwa. Yang pertama jiwa yang mengamati dan satu jiwa yang ngerasain sedih dan bahagia. Iya kan? Kamu pernah Mm-mm. nulis itu. Mm-mm. A- Mm-mm. eh, aku masih butuh penjelasan nih. Gimana sebetulnya yang kamu maksud dengan jiwa yang mengamati dan jiwa yang sedih dan bahagia? Ataukah sebetulnya kita memang di eh, diberikan kesempatan untuk ngerasain sedih dan bahagia dan kemudian kita ngamatin gitu. Gimana sih penjelasannya, Yus? Kalau dari guru-guruku nih, mentor-mentorku dari berbagai disiplin ilmu di dalam tasawuf itu sendiri, itu selalu bilang bahwa entitas manusia itu ada tiga. Jasad, jiwa, sama ruh. Jasad kita itu yang kita pinjamin ini, yang dipinjamin ini, punya hidung seperti ini, punya kulit seperti ini, terus kita punya mata seperti ini jasad kita. Jiwa kita itu adalah sesuatu yang ada di dalam, beda ya, jiwa dengan nyawa itu berbeda. Jiwa dengan ruh itu berbeda. Ruh itu ibarat baterai. Jadi kalau misalnya ruh itu dicabut, terus diambil ruh itu, ya kita jasadnya mati, jasadnya tertinggal, tetapi jiwa itu melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Jadi sebenarnya yang abadi itu jiwa. Nah, jiwa kita ini terbentuk dari dulu ketika kita kan kalau kita belajar di Al-Qur'an kan ada alastu birobikum ya. Jadi kita berjanji pada saat masih mau ditiupkan nih ruhnya, kita berjanji bahwa Tuhanlah satu-satunya yang aku saksikan gitu kan. Aku diberi tugas di dunia seperti itu. Tetapi seiring kita lahir di dunia, gesekan-gesekan dengan hawa nafsu, diri kita yang nggak sebenarnya, diri kita yang penuh emosi, diri kita yang terus kepengen ini itu, jiwa kita yang sejati itu tertutup. Jadi kalau Al-Ghazali kan mengatakan bahwa hati itu adalah seperti cermin. Cermin ini yang uh,
bisa memantulkan cahaya ilahi. Tetapi kalau cermin kita burem, kan burem itu karena hawa nafsu kita. Ya itu tadi yang kecil-kecil kayak sering mengeluh, kemudian bersedih, gembira yang berlebihan, terus bersedih yang berlebihan menyebabkan kita lupa kepada kasih sayangnya Allah. Nah, itu membuat cermin kita tuh burem. Ada titik-titiknya. Kalau cermin ada titik-titiknya kecil hitam-hitam itu kan kita nggak bisa buat berkaca ya. Berkaca Betul, betul. diri nggak kelihatan gitu. Hmm. Atau ibarat yang lain seperti yang surat di An-Nur di ayat 35 ya kalau nggak salah ya bahwa uh, hati itu ibaratnya seperti zujajah. Jadi wadah dalam kaca, di dalamnya ada cahaya. Nah, cahaya itulah jiwa kita. Kalau wadah kacanya ini buram, bagaimana ini cahaya mau menyebarkan sinar? Bagaimana kita mau bermanfaat buat orang lain kalau kita sendiri nggak menyalakan nyala yang ada di dalam diri kita? Bagaimana kita mau memberi manfaat maksimal kalau kita saja mengelola diri itu belum bisa, gitu. Nah, mengelola diri itu caranya seperti apa? Banyak. Salah satunya dengan ujian. Manusia nggak akan bisa tahu dirinya, kapasitas dia sebenar-sebenarnya kalau nggak diberi ujian. Itu yang aku rasain. Oke, Itu, Lin. Yus, tanggal Mm-mm. 25 Februari 2018, kamu nulis Mm-mm. gini, jihad yang paling akbar adalah menaklukkan hawa nafsu dan menjalankan fitrah untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan segala yang kita bisa. Terus selanjutnya, setiap orang pasti diberi kurikulum kehidupan oleh Allah Ta'ala, sehingga sungguh dia akan dibuat menabrak dinding hingga menyerah gitu ya. Iya. Aduh, Dan aku jadi kayak mau nangis. apa sih? Karena itu Februari 2018 ya. Iya, iya, Dan di iya, bulan Aprilnya suamiku iya. blackout. Iya, ini Di bulan April ya. tulisan-tulisan yang aku kira disertai dengan apa sebuah rasa yang begitu mendalam ya, aku kira ya, melewati proses yang tidak mudah gitu kan. Dan tidak setiap orang bisa menikmati itu. Yes. Iya. Dan Jadi kamu kayak dan kamu what mendapatkan do you want to know? kurikulum pendidikanmu agak berat nih. Tapi ibaratnya kuliahnya bukan kuliah di universitas yang nggak jelas gitu loh. Ini kurikulumnya Iya. kurikulum level mungkin nggak ada di 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 Jogja gitu ya. Kurikulumnya kurikulum yang Allah pilihin sendiri gitu ya. Karena emang Iya. bener sih, aku ngerasa sendiri kadang ya, kok kok kayaknya kadang kita sebagai manusia suka membanding-bandingkan kan. Hidup hidupku kok kayak gini ya? Kayak Yes. eh, kok penuh dengan episode-episode yang buram gitu ya, yang menyakitkan gitu ya. Sedangkan sedangkan dia kok kayaknya mulus-mulus banget ya, nggak ada gejolak, nggak ada eh, apa seperti yang aku rasakan gitu. Mungkin Yes. apakah ya menurut menurut tinjauan Yus dirimu, apakah setiap orang memang diberikan kurikulum sesuai porsinya ataukah sebenarnya kita tuh sebagai manusia nggak tahu, kita cuman bisa menjudge aja gitu. Sebetulnya gimana Iya. ya? Sebetulnya pelajaran yang besar juga ya aku terima ya. Apa ketika suami sakit gitu ya. Teman-teman kita yang seperti yang datang pertama itu Irfan. Irfan jagoan tuh. Datang pertama tiba-tiba nyampe rumah gitu dan menceritakan bahwa Irfan juga punya permasalahan yang sama tetapi di ibu mertua. Ya Allah, ternyata manusia itu punya permasalahan-permasalahan lain gitu. Jadi apa namanya? Yang kita nggak pernah tahu. Lihat Irfan kayak fine-fine aja gitu. Iya kan? Jadi tahu. Datang yang kedua, Giftan. Giftan sendiri karena Wina nggak bisa ikut gitu. Giftan sendiri cerita ayahnya juga menderita HNP seperti suamiku gitu. Ya Allah, ada lagi gitu kan. Ternyata nggak sendiri. Datanglah kemudian TP. TP bercerita mengenai kisah perjalanan TP nemenin Dek Tano bersama Tasya. Iya.
Detanu Mm-mm. harus BMT kalau nggak salah ya, karena leukemia kalau nggak salah ya kan. Dengan perjalanannya dan kita lihat TP dong. TP hidupnya Iya. kalau kita lihat di sosial media influencer banget, metroseksual banget gitu. Kita nggak pernah nyangka di balik itu semua TP dan Tasya itu luar biasa perjuangannya gitu. Jadi pelajaran yang terbesar adalah jangan melihat orang lain kelihatan mulus-mulusnya aja gitu. Kita nggak pernah tahu perjuangan di balik itu. Jadi uh, ini pelajaran juga sih buat aku. Kadang-kadang aku suka dulu masih suka ngeliat tuh dia ya ampun anaknya ini lucu-lucu seperti itu. Uh, Kayak rasa pengen gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi karena manusia menghadapi uh, pergolakannya masing-masing. Nah, seperti kata Irfan tadi itu di komen bahwa kalau jalanmu mulus-mulus aja, hati-hati. Kalau kelihatannya hidupmu penak-penak wae gitu, itu hati-hati loh. Karena kalau kita dikasih lampu hijau sama Allah sering gitu, bisa jadi karena Allah tuh udah nggak sayang, bisa jadi. Jadi dibikin enak aja gitu jalannya. Itu juga dibilang sama mentor aku, jadi dari guru-guru aku juga bilang, semakin banyak ujianmu itu sebenarnya semakin besar kasih sayang Allah kepadamu karena dia mau mengenalkan diri dia Allah ya, mau mengenalkan diri melalui ujian-ujian itu Aku jadi yang pengen tidak nangis. bisa yang nggak bisa manusia mata lahirnya itu melihat gitu. Ada loh orang yang kasihan gitu sama aku ngelihat ya ampun kucingnya banyak ya nggak punya anak gitu. Tanggaku adalah yang ngomong kayak gitu. Iya, itu oke. Aku aku ini manusia yang nggak religius gitu. Jadi siapa tahu dengan memelihara apa namanya memelihara kucing itu jadi ridhonya Allah. Lah aku nggak punya amalan-amalan lain gitu kan, selain cuma ngopeni anak-anak bulu ini misalnya. Itu belief yang sampai hari ini aku percayai gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ya kita hidup di dalam dunia yang glamour ya, apalagi hari ini. Kita dihukumi dari material yang dilihat di society kita ya. Tapi kalau di pertemanan lingkar dekat-dekat kita kayaknya nggak kayak gitu sih. Udah pada mature semua. Tapi kita nggak menutup Alhamdulillah. mata dong sama yang di luaran bahwa orang itu dinilai sukses itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Iya. Pergolakan Dan hati kita. em, jadi mungkin ini lanjutan dari apa yang kamu tulis, hanya dengan menerima ketetapannya maka pengetahuan tentang kehidupan mulai terbuka bagi kita. Padahal biasanya kan kita jadi ada fase kita tidak menerima kenyataan kan. Mm-mm, mm-mm. Kemudian Ada. eh, dan itu berproses. Proses itu sebetulnya yang luar biasa. Apa ya rasanya nggak cuman kita yang bisa ngerasain ya. Meskipun kita Yes, ada suami, meskipun ada teman, meskipun ada siapalah, tapi cuman kita yang mengalami apa merasakan proses itu menurutku yang kita sendirian loh sebetulnya dalam proses itu gitu. betul. Kita sendirian. Even pasangan pun juga sebenarnya kita juga sedang belajar. Belajar untuk apa ya? Belajar untuk mengenali diri kita melalui pasangan kita. Iya nggak? Yang udah menikah ya. Jadi apa? Yang udah menikah pasti ngerasain bahwa kita mengenal pasangan itu mengenal diri kita sendiri. Itu kalau kita mau belajar sih sebenarnya gitu. Nah, tadi aku lupa ya nanya jawab pertanyaanmu yang pertama dari mengenai tingkatan-tingkatan syariat, kemudian hakikat kayak gitu ya. Syariat, kemudian torekot, makrifat, hakikat makrifat. Kita nggak pernah tahu kita ada di tingkatan mana. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam kalau kalau kita sebagai muslim basicnya harus tahu syariat, iya kan? Syariat. Tapi syariat aja tanpa dibarengi dengan ibadah batin nih. Ibadah itu kan harus lahir batin. Kalau syariat kan misalnya kita sholat, sujud, kan lahir ya. Kita pakai kerudung, kita wudhu, kita zakat, kita haji. Itu ibadah lahir. Nah, tapi kalau nggak dibarengi batin, jadinya orang naik haji pakai duit korupsi. Ngerasa karena ya udah orang naik haji mah diampuni dosa-dosanya. Gitu.
Kan aku misalnya korupsi 100 juta, tak pakai buat naik haji 20 juta misalnya, ya kan? Atau korupsi 1 miliar, aku menghajikan satu keluarga, kan udah impas. Karena manusia itu menghitungnya masih di tataran syariat, belum naik kepada yang melibatkan rasa, yang pakai zauk. Pakai Karena rasa ya. jadi yes, pakai rasa, kuncinya pakai rasa. Ada juga yang gini hitung-hitungan, yang kemarin dikomentarin sama Bu Anon, apa kayak aplikasi yang buat ngitung kebaikan gitu. Nah, ya itu memang fenomena manusia hari ini. Karena kita dihadapkan kepada situasi yang suka banget sama hitung-hitungan angka. Kalau aku punya 10 kan lebih gede daripada yang punya satu. Kan society kita membentuknya seperti itu. Kalau kulitku lebih mulus daripada kulitmu, berarti perawatanku lebih berhasil. Kan gitu. Ini relate banget buat perempuan-perempuan. Jadi kita itu tertantang untuk menjadi lebih dan lebih dan lebih dari sesuatu yang bisa dilihat. Sehingga ya ibadah pun juga begitu. Jadi dimaknai seperti ya sudah kalau aku udah naik haji 10 kali ya berarti aku lebih baik daripada yang satu kali. Ini society umumnya begitu sehingga orang berlomba-lomba untuk uh, pada akhirnya hanya memikirkan tahapan syariat aja. Tahapan-tahapan selanjutnya memperjalankan hati itu dilupakan. Hatinya itu yang seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah karena ayahnya suamiku itu juga penekun tasawuf ya. Jadi aku yang udah nggak punya ayah, jadi apa kayak ngerasa ada yang nuntun gitu. Jadi kalau ada sedih, rasa-rasa resah gitu ya, ada tempat cerita bahwa oh ya kita ini hanya sak dermo ngelakoni apa yang Allah minta. Ah, itu yang susah itu, Lin. Susah, Yes. susah sekali. Oh, aku Jadi, ada satu hal uh, tadi yang ingin aku klarifikasi nih. Tadi kamu bilang Ramadan, aku pengen klarifikasi soal Ramadan. Itu menarik buat aku. apa? Aku benar-benar menunggu jawabannya. Ramadan, mungkin aku nih orang yang nggak religius sebenarnya, Lin. Serius, biasa aja. Tapi Dan biasanya menganggap kalau Ramadan kita ini yang ngomong itu melalui proses gitu loh, melalui perenungan yang panjang gitu, sampai dia menemukan, yes, ini jawabannya gitu. Jadi ketika kamu ngomong, aku tuh bukan orang religius, berarti di balik kamu ngomong kayak gitu tuh aku yakin banget kamu sudah merenung gitu loh. sudah, dan justru karena perenungan itu yang kemudian melahirkan bahwa aku ini nggak religius dibandingin sama diriku sendiri. Aku sih nggak ngelihat orang lain ya. Orang lain kan punya proses sendiri-sendiri ya. Ada yang ini itu dan perjalanannya berbeda dengan aku. Tapi aku sampai pada kesimpulannya untuk diriku sendiri bahwa Ramadan itu biasa aja buat aku. Maksudnya biasa aja ya, kita beribadah seperti biasa aja. Tetapi kan sebenarnya yang lebih berat itu 11 bulan mendatang, Lin. Kan Iya betul. kasarannya setannya dilepas. Iya iya betul. Kalau waktu Ramadan mah apa ya? Kayaknya jadi lebih gampang gitu nahan makan. Coba kalau puasa di hari-hari biasa. Lina nih yang suka puasa Daud. Mesti lebih susah. Godaannya lebih banyak. Ini baru di etapa puasa loh, Lin. Kan orang lain pada nggak puasa. Jadi godaannya lebih banyak. Ada yang jajan siomay, cilok. Kan pengen kitanya. Iya ya. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya yang paling berat itu 11 bulan mendatang. Dan Ramadan ini bukan kemenangan. Ini kalau kita bisa lolos latihan, ya kita masuk level berikutnya di tahun berikutnya gitu. Training kalau bagi aku Yes, ya. yes, yes. Aku sih Ramadan itu training. ngerasanya, iya betul training. Jadi kalau aku ngerasanya, kebetulan suami juga puasa Daud dan aku bolong-bolong Yus, aku bolong-bolong. Dan dalam perjalanan puasa itu sebetulnya aku enak-enak aja ya, maksudnya nggak ada hal yang berat terus aku kepengen orang makan apa gitu ya. Sedangkan aku puasa terus aku pengen banget nih, kayaknya udah nggak ada lagi rasa-rasa seperti itu. Jadi aku melihatnya berarti nih puasa ini soal pembiasaan aja sebetulnya ya. Pembiasaan bagaimana kita menahan amarah, pembiasaan bagaimana kalau ada yang bikin kita tersinggung kita nggak tersinggung, pembiasaan gitu. Bagaimana kalau misalkan kalau aku em, apa ya, ya namanya juga
ada anak sakit misalnya gitu, kita bisa biasa dalam menerimanya, Jangan nggak malu, sampai yang panik biasa gitu. aja. Iya, Heeh. betul. Muhibin Gus Baha ini soalnya. Jadi urip ki biasa wae. Jadi jadi eh, harus tidak sebenarnya sedih dan bahagia itu sama aja ukuran kita hidup di dunia. Selama kita masih bisa bersujud sama Gusti Allah, itu udah reward yang paling besar. Jadi mau sedih sama bahagia kan itu jadi tadi jiwa yang mengamati dan jiwa yang sedih dan bahagia. Kalau kita sampai pada tahapan ke jiwa yang sudah mengamati, ya sedih dan bahagia itu biasa aja. Toh itu semua pemberian Allah. Kalau lagi dikasih sedih nih, nggak punya duit, ya sudah, dinikmati lah gimana, gitu kan? Apa mau mengeluh gitu? Kalau mengeluh kan udah kafir halus nih gitu. Karena mengeluh kan yang ngasih duit, ya akhirnya kan kita terchallenge untuk usaha aja. Oh kalau nggak punya duit ya cari duit lah gitu. Kan sesimpel itu sebenarnya. Nah tuh, ini Bu Ibin Gus Bah datang lagi nih. Ini penting saya utarakan. Iya, Iya, bener. tapi mendengar penuturan Gus Baha ya, yang bahwa hidup itu biasa aja. Diberi uang 100 juta sama punya uang 10.000, justru malah kita itu lebih lebih apian di duit kita 10.000. Misalnya kita punya duit 10.000, mau dikasih sama orang 5.000, kita nggak ngerasa anu toh, nggak ngerasa eman-eman ya. Tapi kalau duitmu 100 juta terus suruh ngasih orang 50 juta, eman nggak, Lin? Ya pasti eman. Karena manusia itu pada dasarnya kalau dikasih banyak itu rakus. Coba kalau duit kita cuma, makanya kenapa orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang istilahnya berada di level kondisi ekonomi yang lebih bawah itu, kita lihat pengemis itu lebih gampang berbagi daripada yang enggak. Karena yang dipunyai sedikit. Punya 10.000, dikasihin 5.000, kan gak ada bedanya buat kita. Yang cuma punya 10.000 ini. Tapi kalau uangmu 100 juta, terus suruh ngasih orang 50 juta, mesti eman-eman. Nah itu yang kita harus latih. Kemelekatan kita terhadap material. Termasuk kepada, kalau aku karena belum punya anak ya, jadi kepada suami gitu. Kemelekatan bahwa suamiku itu kadang-kadang kan bikin sebel ya. Ya sudah kalau bikin sebel ya, ya sudah. Yang penting masih sholat, madep ngulon kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya bahagia itu kok nggak. Aku juga baru nemuin nih formula nih akhir-akhir ini nih, karena alhamdulillah banget Kak Ben sakit itu ininya banyak banget ya. Uh, Suamiku sakit tuh ini pelajaran hidupnya tuh banyak banget, bahwa ternyata aku diajari untuk melepaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan dunia. Yang dulu aku memaknai sukses, tadi Irfan nanya, sukses itu apa gitu. Dulu, Van, aku memaknai sukses tuh, wah aku pengen S3 sampai Eropa. Sampai hari ini juga masih dikelola nih keinginan itu. Terus pengen ini, pengen itu gitu kan. Pengen punya rumah yang bagus, mobil yang bagus dan gitu. Normally lah kayak orang-orang seperti itu gitu. Tapi pas ketika suamiku sakit, bahagia itu, sukses itu adalah cuma kalau kemarin aku mengeluh, sekarang nggak ngeluh. Kalau kemarin aku nangis di depan Allah, sekarang aku syukur. Itu sukses. Karena bisa merasa menaklukkan diri sendiri gitu. Itu menurut aku definisi sukses seperti itu. Karena sekali kita bisa naklukin diri sendiri, kayaknya yang persoalan-persoalan yang lain itu nanti mengalir. Gitu, Lin. Jadi ini Yes. sekaligus menjawab pertanyaannya Saudara Irfan Jagoan. Bu, karena waktu juga terbatas, jadi aku mau nanya satu hal. Kamu nulis di bio Instagrammu, I choose myself completely, return to the root of my own soul, by Rumi. Bisa Yes. dijelaskan, Bu, apa maksudnya? Jadi aku meyakini sejak belajar tasawuf itu meyakini bahwa diri kita yang sekarang ini itu boleh Van nanya lagi boleh. Diri kita yang sekarang ini adalah ya bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang misalnya
ambisius. Kadang-kadang masih ada ya ambisi-ambisi itu. Atau diri kita yang masih penginan, itu sebenarnya bukan diri kita yang sebenarnya. Jadi Sih. tugas kita di Mm-mm. dunia ini adalah eh, membersihkan diri, proses pertobatan. Jadi kalau secara syariat kita kenal bahwa tobat itu pakai sholat tobat ya, pakai tobatan Mm. nasuha, ada syariatnya, protokol-protokolnya gitu. Nah, kalau sudah begitu sudah dianggap tobat. Nah, kalau di tasawuf nih, di tataran hakikat nih, tobat itu proses seumur hidup. Jadi nggak cuma sekedar berhenti di ritual Ya. nasuha aja gitu. Tapi pertobatan seumur hidup. Jadi bagaimana setiap detik itu semacam seperti mengkoreksi hidup kita ya. Jadi, oh, kalau seperti ini disukai Allah, seperti ini enggak gitu. Kalau aku malas itu enggak disukai Allah. Jadi apa-apa itu Allah dulu, Allah lagi gitu. Nah, itu yang susah, Lin. Itu pertobatan kan. Jadi kembali. Jadi kembali ke root of the root karena tadi aku bilang ya alastu birobikum. Jadi siapa Tuhanmu gitu. Jadi kembali ke rootnya kita, akarnya kita. Nah, manusia itu harus seperti itu. Karena kita usia 35 ya. 35 tahun itu kita banyak sekali lah hal-hal yang sudah dilalui gitu. Yang membuat kita lupa pada sebenarnya diri kita itu seperti apa. Padahal dulu kalau mengingat waktu kecil, kalau kita habis berantem sama temen, kayaknya baikannya cepet banget ya. Kalau sekarang Yes. kan enggak. Kita baikan sama suami aja ego-egoan kan. Siapa dulu nih yang minta maaf gitu kan. Ah dia salah, dia yang harus minta maaf duluan. Sementara suami kan berpikir ah dia salah, kan dia yang harus minta maaf duluan gitu. Padahal dulu waktu kecil tuh gampang banget kita maafan sama temen kan. Karena kita belum kenal itu apa namanya ya hawa-hawa nafsu. Jadi ketika kita sudah masuk menemukan apa sih tujuan penciptaan diri, ya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya sesuai fitrahnya. Dan aku termasuk yang meyakini ya kalau umat Islam itu semua bisa di tataran menemukan fitrah dirinya, maka yang fitrahnya jadi dokter maka dia akan jadi dokter yang baik. Fitrahnya jadi pejabat dia akan jadi pejabat yang amanah. Fitrahnya menjadi ibu rumah tangga maka dia akan jadi ibu rumah tangga yang amanah menuntun anak-anak dan juga dampingi suami sesuai fitrahnya masing-masing. Itu. Jadi itu apa ya hakikat dari bio yang aku tulis itu. Jadi menemukan diriku sendiri. Gitu, Lin. Iya, 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 iya. Teman-teman, aku sih pribadi ngerasain banyak hal yang bisa aku dapatkan ya dari Monggo. pembicaraan dengan Yusvita ini ya. Dari bagaimana memaknai masalah gitu kan, berproses, dan sampai kepada tadi akhirnya kita menemukan, harus bisa menemukan diri kita yang sebenarnya gitu. Yang Yes, seringkali betul. ditutupi oleh nafsu tadi ya. Request Mm-mm. lain kali pakai Zoom yuk. Oke, tapi ini Boleh, 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 boleh. ada tadi yang mau nanya siapa ya tadi ya? Bapak Gamis Gamis HSP, Saus. Bapak Gamis. Yes, yes, yes. Mau nanya apa, Bapak Gamis. bro? Siapa sih? Oh, oke. Ini kita kayak buka puasa bersama diganti dengan IG Live seperti ini ya. Iya, karena nggak bisa ketemu ya. Tapi Oh, oh. sedikit ya, Lin, bahwa aku tuh juga belajar dari teman-teman loh sebenarnya. Hmm? Bahwa aku menyadari bahwa tadi kayak Mbok Nebila bilang, blessing in disguise. Suamiku sakit itu mungkin bagi orang lain secara lahiriah, kita mungkin kategori yang kasihan banget gitu ya. Tetapi Hmm. justru dengan sakitnya suami, aku jadi tahu bagaimana perjuangan teman-teman yang datang silih berganti ke rumah dan menceritakan masing-masing apa strugglingnya. Terus pertemanan, persahabatan itu jadi lebih dekat ya. Kita jadi tahu mana teman-teman yang beneran baik, mana yang uh, ya udah ketika pada saat kondisi seperti itu living gitu aja gitu ada yang seperti itu tapi ada satu janji kami yang belum tertunai ya dulu suamiku bilang bahwa setelah sembuh kami pengen keliling bukan keliling jadi pengen datengin teman-teman yang dulu pernah datang ke rumah tapi itu belum kelakon keburu corona karena suamiku sampai hari ini kan masih suka ada permasalahan sama bowel movement ya jadi dia harus dekat dengan kamar mandi
Jadi itu yang membuat kita agak-agak mikir kalau misalnya mau bepergian agak jauh-jauh gitu. Kalau sekarang sih udah